guys, welcome back to my channel. Akhirnya balik lagi sama aku, Lia, ASN Millennial, dimana aku akan bikin video yang paling kalian tunggu-tunggu banget, yaitu tentang simulasi wawancara beserta tips trik rumus wawancara yang paling keren untuk bisa ngasih impresif yang bagus di seleksi wawancara SKB CPNS ini kayak gimana. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video edukasi dan tips lainnya dari aku. Dan satu lagi, ini adalah series SKB, ini adalah series kedua. Jadi kalian kalau belum nonton series pertama aku tentang tips SKB, kalian bisa nonton dulu. Yang ini adalah series tentang wawancara. Jadi buat kalian yang SKB-nya gak ada wawancara, kalian bisa skip. Tapi kalau kalian mau buat belajar untuk wawancara kerja apapun, kalian bisa stay untuk nonton video ini karena akan ada banyak tips yang bermanfaat. Dan ada juga tips-tips SKB yang lainnya yang akan aku sharing di video-video selanjutnya. Jadi pastiin kalian ngikutin series aku. Oke, langsung aja nggak pakai lama, siapin notes kalian, kita belajar bersama. Kita masuk ke materi wawancara. Pertanyaan yang pertama adalah ceritakan tentang siapa diri kamu. Nah, ini adalah pertanyaan paling pendek, paling selalu ada di setiap pertanyaan wawancara, tapi merupakan pertanyaan yang paling krusial karena ini akan menentukan first impression pewawancara kepada kamu, dimana mereka akan antusias akan mendengarkan kamu di jawaban-jawaban kamu selanjutnya. Itu tergantung gimana pertama kalinya kamu menjawab pertanyaan ini. Kalau kamu berhasil, kalau kamu sukses, kalau kamu lolos jawab pertanyaan ini, insya Allah di pertanyaan selanjutnya kamu bakal didengerin, diperhatiin, dan kamu akan lancar juga jawabnya. Nah, kesalahan orang-orang yang menjawab pertanyaan ini adalah mereka terlalu bertele-tele, yang pertama. Yang kedua, mereka tidak substansial. Maksudnya gimana kak tidak substansial? Tidak substansial itu adalah mereka cenderung untuk mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak perlu untuk diungkapkan. Contohnya, kayak nama saya, hobi saya, kemudian zodiak saya, atau orang tua saya, dan sebagainya gitu. Padahal ketika kamu berada dalam wawancara kerja, ada hal yang paling penting yang harus kamu sampaikan, yaitu tentang, catat ya, nama dan pendidikan, achievement kamu atau kompetensi kamu, relevansi dengan kenapa kamu ingin daftar di instansi tersebut. Nah, sekarang aku kasih simulasi contohnya. Terima kasih atas kesempatannya, nama saya Nurul Ulia. Background pendidikan saya adalah Magister Ilmu Hukum. Saya memiliki pengalaman bekerja di lembaga bantuan hukum selama 2 tahun, yang itu bersamaan dengan saat saya mengampu pendidikan S2, dan di sana saya banyak belajar tentang kasih hukum. Juga memiliki pengalaman memenangkan beberapa kompetensi dalam hal karya tulis ilmiah di bidang hukum. Oleh karena itu, dari background dan pengalaman yang saya miliki, saya tertarik kemudian mendaftar di instansi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu spesifikasinya di bidang hukum, yang mana saya masuk divisi advokasi, yang mana bidang tersebut sangat relevan dengan kualifikasi pendidikan maupun kualifikasi pengalaman pekerjaan yang saya miliki. Singkat, padat, to the point, jelas. Menyampaikan tentang kamu, pendidikan kamu, achievement kamu, dan kenapa kamu pengen daftar di instansi ini. Nah, pertanyaan yang paling banyak adalah, kak gimana dong kalau aku gak punya achievement, kalau ternyata backgroundku gak sama nih formasi yang aku daftar sekarang gitu. Tipsnya adalah achievement itu tidak harus besar. Kamu bisa mengglorifikasi achievement kecil kamu, dan kamu bisa membranding achievement itu menjadi sesuatu yang menarik di mata pewawancara, yang itu menjadi sebuah nilai jual yang bisa kamu gunakan untuk menarik perhatian pewawancara. Saya sangat tertarik untuk menjadi jaksa karena pada saat kuliah, mata kuliah hukum pidana itu merupakan mata kuliah favorit saya, dan saya sering mendapatkan nilai A di setiap tugas mata kuliah maupun juga tugas akhir perkuliahan saya di mata kuliah hukum pidana tersebut. Dan saya juga memiliki tulisan, karya, dan juga banyak keikutsertaan pengalaman organisasi yang kaitan dengan aktivitas maupun pembelajaran tentang hukum pidana itu sendiri. Dan saya juga pernah magang di si A, mendalami hukum pidana secara praktis. Misalkan, jadi achievement tuh bisa apapun, bisa tentang mata kuliah kamu yang kamu glorifikasi, atau bisa tentang pengalaman kamu magang, atau bisa tentang pengalaman menulis isu tertentu, entah itu di koran, atau kamu punya tulisan esai atau karya tulis ilmiah atau apapun gitu. Jadi tidak harus berpacu pada background pekerjaan kamu yang itu merupakan suatu pencapaian terbesar kamu gitu, yang bisa kamu glorifikasi kamu bekerja karena kamu punya pengalaman kerja di bidang itu tuh nggak harus.
Yang penting yang namanya PNS itu kan formasi yang kita daftar pasti sesuai dong dengan pendidikan kita. Ya udah, ceritakan masa-masa kuliah kamu atau ketertarikan kamu di bidang tersebut, atau kamu pernah mendapatkan suatu pencapaian dan lain sebagainya gitu. Jadi glorifikasi itu. Nah, pertanyaan yang kedua yang pasti masuk adalah kenapa kamu daftar di instansi ini? Kenapa kamu pengen daftar di instansi ini? Kenapa nggak di instansi yang lain? Nah, ini kamu bisa pakai dua strategi, yaitu strategi POV dari diri kamu sendiri, atau dari pengalaman kamu, atau dari achievement kamu. Yang kedua adalah dari POV instansi tersebut. Nah, kalau aku pada saat itu, aku lebih menggunakan POV instansi tersebut, yang itu kemudian aku relasikan dengan pengalamanku. Jadi ini waktu itu aku ditanyain kayak gini, kenapa kamu pengen daftar di instansi BPIP? Saya ingin mendaftar di instansi ini karena saya merasa tercederai melihat Pancasila dicederai. Nah, terus di situ aku hanya mengeluarkan satu statement, tapi statementku itu menurutku powerful banget, yang itu menarik para interview untuk akhirnya nanya lebih lanjut nih. Apa maksudnya kamu merasa tercederai? Apa yang membuat kamu tercederai? Apa Pancasila dalam arti kamu melihat Pancasila tercederai di mana gitu. Jadi itu adalah satu jawaban pancingan juga, yang ini kamu bisa lakukan juga tipsnya. Kamu bisa membuat satu kalimat yang itu memancing, tapi itu akhirnya membuat diskusi wawancara kalian menjadi lebih menarik. Nah, terus di situ aku jawab, iya, karena pada saat itu saya mengamati banyak fenomena pendegradasian nilai-nilai Pancasila, terutama dengan masuknya paham-paham radikalisme dan fundamentalisme di Indonesia, yang mana saya lakukan banyak penelitian tentang ini. Dan saya kebetulan ikut lomba di MPR dan saya menjuarai juara ketiga. Pada saat itu temanya adalah tentang amandemen Undang-Undang Dasar. Dan saya memiliki ide dan gagasan untuk bisa merevisi pasal 38 UUD tentang kebebasan berserikat, untuk bisa ditambah dengan kebebasan berserikat itu dibatasi selama tidak melanggar UUD dan Pancasila. Karena setelah saya lakukan penelitian, ternyata pasal kebebasan berserikat itulah yang digunakan sebagai pintu masuk bagi para paham-paham fundamentalisme dan radikalisme untuk bisa mendirikan ormas-ormas yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Di situ secara nggak langsung aku bercerita, tapi aku juga menunjukkan achievement aku, bahwa aku tuh punya gagasan loh gitu. Aku punya gagasan tentang Pancasila gitu, makanya aku pengen juga berkontribusi di instansi ini, tapi secara tersirat gitu. Dan kalian bisa juga pakai cara ini. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kamu masuk di formasi ini, ya kan? Analis produk hukum gitu, misalkan aku pada saat itu. Nah, ini biasanya akan berhubungan juga dengan jawaban kamu sebelumnya gitu. Jadi kalau aku pada saat itu udah jawab tentang, oh aku backgroundnya hukum, oh terus aku pengen masuk BPIP karena memang melihat Pancasila tercederai segala macam gitu. Dan pewawancara udah tahu nih kalau backgroundku hukum, jadi nggak ditanyain lagi kenapa aku masuk di divisi ini. Tapi pertanyaannya lebih ke arah pada saat itu, apa yang kamu tahu nih tentang divisi ini? Kamu udah ngerti nggak sih divisi ini tuh mau ngapain gitu? Tugasmu nanti tuh apa gitu? Dan itu menurut kamu bisa nggak nanti ke situ gitu. Jadi pertanyaan ini nanti akan berkembang. Jadi tergantung jawaban kamu yang akhirnya nanti mengarahkan kamu dapat pertanyaan lanjutan yang mana nih? Apakah kenapa kamu daftar di formasi ini, ataukah apa yang kamu tahu tentang formasi ini, kayak gitu. Nah, akhirnya pada saat itu karena ditanya tentang apakah sudah tahu tentang pekerjaan ini, maka di situ aku menjawab atas dasar pengetahuan aku, atas riset aku tentang membaca lakip atau laporan kinerja dan juga aktivitas divisiku di website BPIP gitu. Nah, cuman pada saat itu karena aku punya waktu belajar wawancara yang dikit, jadi aku cuma baca screening aja aktivitasnya, jadi aku belum menguasai betul tentang aktivitas divisiku gitu. Jadi kalau kalian sekarang masih punya banyak waktu nih untuk mempersiapkan wawancara, better kalian harus banget baca mendalami aktivitas di formasi kalian tuh ngapain aja gitu. Jadi kalian bisa jawab pertanyaan itu dengan sangat mudah. Jadi simulasinya waktu itu, baik, saya akan ditempatkan di divisi hukum, di mana direktoratnya adalah direktorat advokasi, di mana dalam hal ini saya akan melakukan advokasi pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat, organisasi sosial politik, kemudian Purna Paskibraka, dan juga kementerian maupun lembaga.
Nah, pertanyaan selanjutnya ini langsung pada isu ya. Jadi isu-isu Pancasila pada saat itu, karena pertanyaannya mengalir dengan sangat baik, jadi pada saat itu aku langsung ditanyain tentang gimana pendapat kamu nih dengan adanya isu RUU HIP, yang mana ini merupakan isu yang sangat ramai di masyarakat, bahwa masyarakat menolak nih tentang undang-undang RUU tentang HIP. Yang ini ternyata itu bukan buatan kami nih dari BPIP sendiri, tapi merupakan inisiasi dari DPR. Kamu tahu nggak sih, dalam hal kamu belajar tentang ilmu hukum, kamu kan hukum ya, kamu belajar tentang ilmu pembentukan undangan. Sebenarnya siapa yang bisa mengusulkan RUU dan gimana mekanismenya? Nah, ini adalah pertanyaan yang mana menguji tentang kompetensi kita di bidang hukum ya, karena aku daftarnya juga di formasi hukum, backgroundku hukum, jadi aku ditanya nih tentang hukum itu sendiri gitu, yang mana saat itu adalah hukum pembentukan perundang-undangan, yang itu berkorelasi juga dengan isu terkini gitu. Nah, jadi pada saat itu jawabanku simple, cuman ya agak sedikit kepleset juga karena waktu itu aku agak ngeblank ya, jadi aku lupa jawabanku betul apa enggak, tapi kayak sekenanya aja gitu ya aku jawab, iya bahwa pengusulan rancangan undang-undang itu bisa dilakukan melalui presiden, bisa juga dilakukan melalui DPR kayak gitu. Pokoknya kita akhirnya bahas tentang RUU HIP itu, yang mana itu menjadi isu terkini. Nah, kamu harus tahu nih isu terkini dari instansi kamu tuh apa gitu. Misalkan kayak kamu di Kementerian Sosial gitu, terus isu yang saat ini adalah tentang makan siang gratis. Nah, kamu harus menguasai isu itu gitu. Begitu juga kalau kamu daftar di misalkan Kementerian Kesehatan gitu. Isu yang saat ini tetap marak adalah tentang BPJS dan sebagainya gitu. Jadi kamu harus menguasai isu-isu terkini, karena itu akan masuk gitu ya. Dan yang terakhir, pada saat itu adalah aku ditanya tentang integritas. Apa yang kamu tahu tentang integritas dan berapa integritas yang kamu miliki? Nah, disitu aku jawab bahwa integritas itu adalah kesatuan sikap ya yang membentuk suatu perilaku, di mana sikap itu terdiri dari jujur, tanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Dan integritas saya adalah pada situ aku ngasih nilai 85-90. Aku nggak ngasih nilai 100 karena kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu ya. Jadi ini juga tipsnya harus kamu terapkan juga, jadi agar kamu juga tidak jadi orang yang sombong gitu ya. Jadi oke, kalau kamu ada pertanyaan lain yang mau ditanyain, aku mungkin akan bikin part 2. Silahkan kamu komen di kolom komentar dan aku akan bikin jawabannya. Itu saja video untuk part 1 ini. See you next time, bye bye.